Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Muyassar tentang ilmu nahwu. Kita perhatikan di sini tentang yaitu al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bisa bertanwin. Maka kita perhatikan sini al-ismul al-ismul ladzi la yansarif, maknanya adalah al-ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin, yaitu isim yang tidak bertanwin, tidak bisa bertanwin, tidak bisa kemasukan tanwin dia. Adalah isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Contohnya Aisyah, Fatimah, Ibrahim, Ismailu, Sulaimanu, Uthmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Ini semua tidak bisa bertanwin. Ya. Wa sayati insyaallahu tafasiluhu. Penjelasannya secara detail atau secara terperinci insyaallah dijelaskan pada kesempatan yang lain. Kemudian kita masuk pada latihan. Ini latihan ini menyangkut dari pelajaran yang sebelumnya, penggabungan dari pelajaran sebelumnya. Ini kita sudah mempelajari jenis-jenis yang menyangkut masalah isim-isim yang di bawah ini. Ya. Sekarang cara pengerjaannya sebagaimana contoh misalkan di sini kita perhatikan jannatun, ini kan perintahnya sebutkanlah jenis-jenis isim di bawah ini. Jannatun ini adalah termasuk isim mufrad, isim mufrad. Kemudian muflihuna ini adalah jenisnya adalah jamak mudzakkar salim karena ada akhirannya waunun. Muslimuna adalah bentuk jamak mudzakkar salim karena berakhiran waunun. Ayatin adalah jamak muannas salim. Ini adalah jamak muannas salim. Nah, jadi cara pengerjaannya seperti itu. Silakan Anda kerjakan. Yang isim yang lainnya ini dia masuk kategori apa? Ini karena ada hubungannya dengan pelajaran yang sebelumnya. Ya, seperti kalau Al-Ka'bain ini adalah musanna, as-samawat ini adalah jamak muannas salim, al-mufti ini adalah isim mankus, ya. Kemudian ad-duha ini adalah isim maksur, dan yang lainnya silakan Anda kerjakan sendiri.
Kemudian yang berikutnya adalah kita perhatikan lagi al-i'rab wal bina. I'rab, yang dimaksud dengan i'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalim bisababi dukhulil amil. I'rab adalah perubahan akhir kata yang disebabkan masuknya amil. Apa yang dimaksud dengan amil nanti kita lihat pada konteks kalimat. Jadi, hada talibun. Ini adalah seorang pelajar. Ra'aitu taliban. Saya telah melihat seorang pelajar. Marartu bi talibin. Saya telah melewati seorang pelajar. Maka kata taliban, kata taliban di sini talibun, kemudian di sini taliban, setelah itu di sini talibin. Nah, jadi kata talibun ini bisa berubah menjadi taliban, bisa berubah jadi talibin. Talibun, taliban, talibin. Amilnya apa? Penyebabnya itu apa? Nah, karena dia posisinya di dalam kalimat ada kata yang mendahulunya di sini, hada, atau yang semisalnya nanti dia kemudian ra'aitu taliban, dianya ini, amilnya ini ra'aitunya, marartu bi talibin, di sini amilnya ini bi-nya ini. Ya, penyebabnya di sini adalah karena bi, di sini karena ada kata kerja, di sini karena ada kata yang mendahulunya. Itulah yang disebut amilnya. Faktor-faktor yang menyebabkan dianya itu berubah. Jadi kata talibun, talibun, taliban, talibin, yang dimaksud dengan i'rab itu seperti itu. Jadi harokat akhirnya itu bisa mengalami perubahan. Adapun al-bina'u, ya, huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahida. Ada pun yang dimaksud dengan bina atau mabni, ya, adalah keadaan akhir katanya itu hanya satu saja. Hanya satu saja, artinya ini anta, nahnu, ana, hadihi. Pada kata anta, nahnu, ana, dan hadihi, harokat akhirnya tanya itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah menjadi ti atau tu, nahnu. Begitu pula tidak bisa berubah menjadi ni atau anta, nahnu menjadi nahna, nahni, tidak bisa. Itu mabni. Begitu pula yang lainnya seperti itu. Dia tidak bisa mengalami perubahan akhir kata. Kemudian yang berikutnya adalah tentang aqsamul i'rab, pembagian daripada i'rab. Pembagian i'rab. Pembagian i'rab itu di sini ada yang rofa. Pembagian i'rab itu ada yang rofa. Yang dimaksud dengan rofa adalah harokat akhirnya adalah dengan dhammah. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan nasab adalah harokat akhirnya dengan fathah. Yang dimaksud dengan khaf, harokat akhirnya dengan kasroh. Yang dimaksud dengan jazm, harokat akhirnya adalah dengan sukun. Nah, begitu. Jadi pembagian i'rab itu hanya ada 4 ini saja.
yaitu bisa rofa, nasab, khafad atau jazm. Rofa adalah tandanya dengan dhammah, nasab tandanya dengan fathah, kemudian khafad tandanya dengan kasrah, jazm tandanya dengan sukun. Hanya 4 kemungkinan itu saja. Hanya 4 kemungkinan itu saja. Eh, Kapan dia menjadi di dalam di dalam kalimat dia kapan menjadi dhammah, kapan menjadi fathah, kapan menjadi kasrah, kapan menjadi jazm, sukun ini itu ada pembahasannya tersendiri. Namun sekarang kita hanya mengenal bahwasanya tanda rafa itu adalah dengan dhammah, nasab ini dengan fathah, khafat ini adalah dengan kasrah, jazm ini adalah dengan sukun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wal nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Isim yang disebutkan ini tadi memiliki tanda rafa, nasab, khafat, namun dia tidak memiliki jazm. Jazmnya tidak ada. Pada isim itu tidak ada jazmnya. Itu Anda perhatikan. Jadi tiga ini satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini tidak ada jazmnya. Tandanya cuma hanya tiga. Rafa, nasab, dan khafat. Itu dengan kasih. Kemudian walil af'ali min dzalika ar-rafu wan nasbu wal jasmu wala khadda fiha. Pada kata kerja itu ada rafa, nasab, wal jasmu wala khad wala khadda fiha. Pada kata kerjanya itu ada rafa, nasab, jazm, tidak ada khofatnya. Pada kata kerja dia tidak bisa harokatnya kasroh begini tidak bisa. Ya, pada kata kerja harokat kasroh ini tidak bisa seperti itu. Jadi khofatnya ini di kata kerja tidak ada. Pada kata benda ini sukunnya yaitu jazmnya ini tidak bisa masuk pada kata benda. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya al-ismu al-mabni wal mu'rabu. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang dimaksud dengan mu'rab itu ada marfu, ya. Marfu adalah tandanya dengan dhammah. Kitabun maradun ini marfu tandanya adalah dengan dhammah. Kemudian yang mansubnya adalah kitaban wa maradun tandanya dengan fathah. Kemudian majrur mahfud, ya, majrur mahfud. Ini tandanya dengan kasrah, ya. Jadi kalau marfu tandanya dengan dhamma, mansub tandanya dengan fathah, majrur mahfud tandanya dengan kasrah. Ini isim, pada isim. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu tentang al-mabniyu. Mabni yaitu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mabni adalah yang tidak bisa mengalami perubahan akhir katanya disebabkan masuknya amil. Ini contohnya darasa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza.
Dia telah mempelajari ini, saya telah melihat ini, saya telah melewati ini. Kata hada ini tidak bisa mengalami perubahan harokat akhirnya. Ini. Semua tidak bisa mengalami perubahan. Maka ini disebut dengan mabni. Adapun mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Yang mu'rab adalah akhir katanya itu mengalami akhir katanya mengalami perubahan disebabkan amilnya. Ja'a rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Maka ja'a ra'aitu sama marartu ini sebagai amilnya, di sini bi sebagai amilnya, kemudian ra'aitu di sini amilnya, ja'a ini sebagai amilnya. Kemudian di sini pada kata rajulun, rajulan, rajulin ini dia bisa mengalami perubahan, maka ini yang disebut dengan mu'rab. Yang di atas tidak bisa mengalami perubahan disebut mabni, yang di bawah ini bisa mengalami perubahan disebut dengan mu'rab. Walikullil asma'il mu'rabati alamatun khassa sayati bayanuha. Masing-masing isim itu memiliki mu'rabnya. Tanda-tanda yang memiliki tanda-tanda khusus, penjelasannya akan dibahas pada kesempatan yang lain. Ya, demikian penjelasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.